Harimau Sumatera adalah populasi yang mendiami Pulau Sumatera dan satu-satunya anggota subspesies harimau Sunda yang masih bertahan hidup hingga saat ini. Harimau Sumatera termasuk dalam klasifikasi satwa kritis yang terancam punah dalam daftar merah spesies terancam punah yang dirilis oleh Lembaga Konservasi Dunia atau UINCN. Populasi liar diperkirakan antara 400 sampai 500 ekor, terutama hidup di pegunungan Bukit Barisan. Harimau Sumatera merupakan harimau yang memiliki ukuran tubuh terkecil. Harimau Sumatera jantan dewasa memiliki panjang rata-rata 250 cm dari kepala hingga kaki dengan berat sekitar 140 kg. Betinanya rata-rata memiliki sekitar 198 cm dan berat sekitar 91 kg. Belang harimau Sumatera lebih tipis daripada subspesies harimau lainnya. Warna kulit harimau Sumatera merupakan yang paling gelap dari seluruh harimau, mulai dari kuning kemerah-merahan hingga jingga tua. Kucing besar ini mampu hidup dimanapun, di hutan dataran rendah sampai hutan pegunungan, dan tinggal di banyak tempat yang tak terlindungi. Hanya sekitar 400 ekor tinggal di cagar alam dan taman nasional, dan sisanya tersebar di daerah-daerah lain yang ditebang untuk pertanian. Juga terdapat lebih kurang 250 ekor lagi yang dipelihara di kebun binatang di seluruh dunia. Harimau Sumatera mengalami ancaman kehilangan habitat karena daerah sebarannya, seperti blok-blok hutan dataran rendah, lahan gambut, dan hutan hujan pegunungan terancam pembukaan hutan untuk lahan pertanian dan perkebunan komersial. Juga perambahan oleh aktivitas pembalakan dan pembangunan jalan. Karena habitat yang semakin sempit dan berkurang, maka harimau terpaksa memasuki wilayah yang lebih dekat dengan manusia. Dan seringkali mereka dibunuh dan ditangkap karena tersesat memasuki daerah pedesaan atau akibat perjumpaan tanpa sengaja dengan manusia. Makanan harimau Sumatera tergantung tempat tinggalnya dan seberapa melimpah mangsanya. Sebagai pemangsa utama dalam rantai makanan, harimau mempertahankan populasi mangsa liar yang ada di bawah pengendaliannya, sehingga keseimbangan antara mangsa dan vegetasi yang mereka makan dapat terjaga. Mereka memakan apapun yang dapat ditangkap, umumnya babi hutan dan rusa, kadang-kadang unggas atau ikan. Orangutan juga dapat jadi mangsa, akan tetapi mereka jarang menghabiskan waktu di permukaan tanah, sehingga jarang ditangkap harimau. Harimau Sumatera juga mampu berenang dan memanjat pohon ketika berburu mangsa. Deforestasi dan degradasi hutan di Pulau Sumatera yang sangat besar akan mengancam terhadap keanekaragaman hayati yang ada. Deforestasi dan degradasi akan menyebabkan hilangnya hutan atau terpotong-potongnya hutan menjadi bagian-bagian kecil dan terpisah. Alih fungsi hutan banyak digunakan untuk perkebunan, hutan tanaman industri, pemukiman, industri dan lain-lain. Perusakan habitat dan pemburuan hewan mangsa telah diketahui sebagai faktor utama yang menyebabkan turunnya jumlah harimau secara drastis di Asia. Keberadaan harimau Sumatera saat ini menjadi sebuah polemik tersendiri karena mengakibatkan konflik antara manusia dan harimau. Rusaknya habitat alami harimau mengakibatkan satwa ini tersingkir dari habitat alaminya sehingga menimbulkan gangguan terhadap manusia. Semakin dekatnya harimau dengan manusia bisa menimbulkan hal yang tidak kita inginkan. Baru-baru ini seorang pekerja hutan taman industri ditemukan tewas, diduga kuat akibat dari terkaman harimau Sumatera di Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Riau. Kematian tersebut diketahui saat rekannya ingin mengajak makan siang bersama pada pukul 12:15. Rekannya sempat memanggil-manggil nama korban, namun tak ada jawaban. Saat didatangi ke area kerjanya, korban tak ditemukan. Rekan korban justru terkejut dengan penemuan celana korban yang sudah bersimbah darah. Rekan korban terus mencari korban hingga sore hari. Tepat pada pukul 17:15, korban ditemukan sudah dengan keadaan yang mengenaskan. Sebenarnya ada banyak sekali contoh kasus mengenai konflik antara manusia dengan harimau Sumatera. Memang tidak dapat dipungkiri, keserakahan manusia menjadi salah satu alasan terkuat bagi raja hutan ini masuk ke lingkaran konflik. Hutan-hutan terus dibabat,
mengakibatkan mangsa harimau terus menurun. Hal itu akan berimbas dengan semakin meluasnya daya jelajah harimau untuk mencari mangsa hingga sampai ke daerah perkebunan atau pemukiman manusia.